Hai Sobat 5, welcome to Caca Talk, cari tahu catatan sekolah. Kita baru aja kedatangan tamu spesial yang baru banget nih, menjadi Ketua OSIS periode tahun 2023 sampai 2024. Langsung aja Caya. Halo Caya. Halo. Tenang dulu, tenang. Santai, relax. Udah relax ini. Mukanya jangan kayak orang kecapean gitu, emang habis ngapain sih? Tadi lah, adalah sibuk biasa. Ya OSIS ya. Yoi. Ketua OSIS baru nih, Cik. Keren banget. Mau perkenalan dulu apa masih basa-basi dulu nih? Boleh perkenalan dulu. Oke. Jadi perkenalan, oke. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Cahera Mandika. Saya sekarang dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini sebagai mungkin ketua OSIS baru periode 2003-2024. Oke, berharap banyak nih sih sama lu ya. Oke? Insya Allah. Oke, relax. Ingat, Aman. relax. Santai, pertanyaannya nggak bakal susah kok. Tenang aja. Apa aja pertanyaan tuh? Boleh nih. Gimana membangun tauladan kepemimpinan dari sudut pandang ketua OSIS? Jadi kalau buat ngebangun tauladan kepemimpinan tuh kita harus ngertiin dulu gimana anak-anak kita. Maksudnya tuh kayak Anak-anak OSIS ya? Iya, kita kan punya anak buah nih ceritanya. Iya. Kita tuh harus tahu dulu kekurangan anak-anak kita tuh di mana. Anak-anak OSIS ya, Iya, anak-anak sosial OSIS. di mana kekurangannya ya? Iya, kekurangannya tuh di mana, kelebihannya tuh di mana. Oke. Jadi kita bisa tahu nempatin dia tuh yang sesuai di mana, di divisi mana maksudnya. Jadi biar kinerjanya juga makin maju, makin oke. Terus juga biar dia nggak keberatan. Kan kalau keberatan juga kayak nggak enak lah, Villa. Iya, pasti banget Iya. kalau kayak gitu tuh. Oke. Udah sampai itu aja? Nggak ada lagi? Udah sih, mungkin lebih dari akunya mungkin dari lebih banyak ningkatin skill aja sih, kayak mungkin public speaking aku mau ditingkatin. Oke. Gitu. Terus ngehadapin tantangan dalam berorganisasi secara digital itu gimana sih, Cai? Buat ngehadapinnya tuh kita kayak gini, kita tuh digital kan kayak ini nih apa? Secara sosial media. Iya, oke. Jadi tuh kayak kita tuh kan punya sosial media kan, kayak TikTok, Instagram. Jadi tuh kita bakal ngepost kegiatan-kegiatan kita, program-program kerja kita di dalam Instagram itu. Jadi orang luar tuh bisa tahu gimana kinerja kita sebagai OSIS. Di SMK ya di Kalimantan. Iya. Oke, terus wawasan dalam bangun visi misi kepemimpinan struktur organisasi yang dinamis tuh gimana sih, Cai? Jadi untuk membangun visi misinya tuh kita kayak lebih ngedepanin program yang kita udah buat dulu sih. Jadi kayak program apa tuh? kayak kalau di sekolah kita tuh ada mungkin biasalah Senin upacara. Iya, Senin upacara. Terus kita tuh ada di hari Kamis ada sholat duha, Terus bener. Rabu ada pramuka juga. Iya, Rabu pramuka, terus Jumat ada senam, terus bersama. kadang literasi. Iya, betul. Ya, kita lebih ningkatin itu. Jadi kayak gimana kita cara ngorganisasi anak-anak supaya gampang diatur dan program-program kita tuh terjalani dengan baik. Nggak ada miskom sama sekali gitulah. Sip. Terus wacana rancangan agenda sekolah yang keren dan kekinian tuh gimana? Kan tadi berhubungan, ngomong-ngomong soal proker, lu apa, Cai? Buat proker tuh yang pertama kita ada education of sosmed, terus yang kedua kita ada makan bersama untuk membangun kebersamaan lah. Oke. Terus kalau misalnya itu punya wacana apa nih buat sekolah yang keren dan kekinian nih, kira-kira? Kalau buat wacana ya, niatnya sih aku mau bikin ini sih, hiburan buat anak-anak. Jadi kita bakal bikin konser mungkin, terus mungkin kita bakal buat lomba antar sekolah. Itu sih ya, rancangan yang mungkin lumayan besar ya. Lumayan besar ya, tapi semoga bisa kecapai ya. Semoga, amin. Kan ini sebuah visi. Oke. Terus upaya menghadapi kendala masalah dalam kegagalan sebuah perencanaan itu gimana? Lu ngadepinnya tuh gimana, Cai? Cara menghadapinya mungkin kita yang pertama meminimalisir masalah yang akan terjadi. Oke. Kayak misal kalau di organisasi itu kita kan kayak
misal ada event nih, kayak ada job desknya. Nah kita kasih tahu tuh job desk ini tuh kebiasaan masalahnya tuh biasanya di mana, tuh kita minimalisir dulu. Terus kalau ada masalah yang terjadi juga kita bakal bikin evaluasi agar masalah itu tidak terjadi. Oke, jadi kayak gitu. Iya. Terus, apakah layak evaluasi sebagai pembelajaran dalam sebuah rencana? Jadi kalau evaluasi itu lumayan layak ya. Mungkin lebih ke setiap event yang kita buat tuh kita pasti ada evaluasi. Jadi walaupun terlihatnya eventnya kelihatan udah bagus lah ya istilahnya, tapi kita masih harus ada evaluasi karena hal-hal kecil yang mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang nggak kelihatan tuh bisa berpengaruh ya? berpengaruh untuk kedepannya. Jadi kita walaupun masalah kecil tapi kita tetap eval lah, kita tetap benahin apa yang benar gimana biar nggak terjadi lagi. Oke, jadi itu alasannya kenapa evaluasi penting bagi Iya. juga. Oke, jadi segitu dulu. Makasih banget Cahaya udah mau diwawancarain walaupun Iya, tegang-tegang mukanya ya, sama-sama. kayak udah lemes banget kayaknya. tuh. Baru, ini kan masih baru ketua OSIS Iya, mungkin. semoga bisa kuat ya menjadi ketua OSIS sampai Amin. 2024 ya. Semoga kuat, Oke. semoga. Segitu dulu dari Caca Talk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.